Ini adalah smartphone yang valuable buat dibeli di awal tahun 2025 dengan harga 1,7 jutaan. Padahal punya main kamera 108 megapiksel dengan kualitas sebagus ini. Untuk saat ini, cuma smartphone ini aja yang bisa ngasih kualitas foto 108 megapiksel seperti ini di harga 1 jutaan. Masih no compare. Baterai gede 5030 mAh dengan 33 watt fast chargingnya juga masih sangat relevan hingga tahun 2025 ini. Plus build quality stylish glass back desainnya yang sangat premium buat segmennya. Inilah Redmi 13. Redmi 13 ini punya 108 megapiksel main kamera dengan 3 kali in sensor zoom, 2 megapiksel makro kamera, dan 13 megapiksel front kamera. Coba kalian lihat kualitas main kameranya. Yes, main kameranya ini punya image clarity yang sangat bagus dan detail. Tone warna menurut saya juga masih sangat pas dan enak dilihat. Dynamic range-nya juga masih punya rentang yang cukup luas. Cakep banget sih ini kalau buat smartphone sejutaan. Terus yang paling saya takjub justru di mode portraitnya berikut ini. Bisa kita lihat detail subjek yang ditampilin sangat baik dengan fokus yang bagus. Tone warnanya juga cukup konsisten, dan separasi subjek dan backgroundnya juga cukup rapi. Mode portraitnya ini sangat memanjakan mata dan termasuk oke banget sekali lagi buat sebuah smartphone entry level. Tapi tentu saja bukannya tanpa kekurangan. Beberapa hasil dengan kualitas bagus tadi juga nggak bisa kita hasilin dengan sembarangan jepret. Tapi mesti lebih steady saat capture dan butuh waktu juga buat dapetin fokus terbaiknya. Nggak bisa terlalu tergesa-gesa karena tahu sendirilah sensor kamera entry level tentunya beda kalau dibandingin dengan smartphone mid-range. Selain itu juga kita mesti lebih pinter memilih background yang nggak terlalu backlight. Kekuatan kamera di Redmi 13 ini adalah 108 megapiksel. Jadi kalau kita capture di mode 108 megapikselnya, seperti yang bisa kalian lihat, di foto ini detailnya bakalan masih terjaga meskipun kita zoom ke subjek sedekat ini. Nilai plusnya lagi jadi ada 3 kali in sensor zoom yang bisa menghasilkan kualitas jepretan yang seperti ini, meskipun dari jarak jauh. Detailnya masih sangat oke karena nggak cuma sembarang stretching pixel, tapi dengan syarat mesti bener-bener dapetin fokusnya dulu supaya hasilnya bisa kristal clear kayak gini. Jadi serasa punya kamera telefoto kalau capture-nya bener. Untuk kamera depannya menurut saya sih kualitasnya masih standar aja, masih belum seistimewa main kamera 108 megapikselnya, dan punya tone warna yang masih agak pale juga. Tapi yang keren, kualitas foto low light-nya masih cukup bisa diandelin selama nggak terlalu jauh dari sumber cahaya, dan nggak dibawa ke tempat yang terlalu gelap. Detail dan image clarity masih oke banget, dan tone warna masih cukup konsisten, nggak berubah, masih oke lah. Begitu juga dengan di mode portraitnya, masih bagus banget. Cuma memang jadi lebih sulit dapetin fokusnya kalau dibandingin dengan main kameranya kalau di kondisi low light. Video recordingnya sendiri maksimal ada di 1080p 30 fps dengan kualitas yang menurut saya juga standar aja untuk smartphone entry level. Saran saya lebih banyak still video aja supaya movementnya nggak terlalu goyang. Overall dari segi kameranya sih deal maker utamanya jelas ada di main kamera 108 megapikselnya yang punya kualitas fotografi yang sangat baik di kelasnya saat ini. Selling point selanjutnya menurut saya justru ada di desain bodinya ini. Redmi 13 yang saya review ini warnanya Ocean Blue. Seperti namanya, inspirasinya dari birunya laut yang terefleksi dari bodi belakangnya, yang notabene memang mirip dengan deburan ombak. Cakep sih. Redmi menyebutnya stylish glass back design. Selain itu ada 2 varian warna lain, Midnight Black dan Sandy Gold. Kalau kita genggam begini, undeniable memang terasa banget premiumnya khususnya di bodinya yang memang terasa solid. Mulai dari glass desainnya ini kalau diketuk dan diraba, sampai bodi kokoh di samping-sampingnya ini. Feel-nya kokoh dan premium. Sama sekali nggak ngasih kesan smartphone sejutaan. Tebalnya 8,3 mm dengan berat 205 gram dan sertifikasi IP53. Di bagian display Redmi 13 ini punya bentang layar luas 6,79 in Full HD Plus dengan 90Hz Adaptive Sync Refresh Rate. Sudah pakai Corning Gorilla Glass dengan high brightness mode mencapai 550 nits. Dan yang keren punya 3 sertifikasi Tough Rain Land.
Dari fitur-fiturnya, display ini memang udah setara kelas mid-range dan sama sekali nggak ada keluhan. Untuk performa dapur pacunya menggunakan chipset MediaTek Helio G91 Ultra, 8GB RAM dan internal storage dengan varian 128GB atau 256GB, support external memory up to 1TB. Baterai Massive 5030 mAh dengan 33W fast charging dan sudah menggunakan Xiaomi HyperOS. Kita testing buat main Mobile Legends, setting grafik ada di high 60 fps. Average FPS ada di kisaran 47 sampai 60 fps. Namun sesekali masih terdapat frame drop juga saat War 5 vs 5 semua hero-nya di satu layar. Setelah 30 menit bermain, kapasitas baterainya berkurang 6% aja dengan temperatur tertinggi di 43 derajat Celcius. Buat main PUBG Mobile, setting grafik ada di Smooth Ultra. Rata-rata FPS-nya ada 39 hingga 41 FPS. Gameplaynya masih terasa fluid dan smooth, dan justru terasa lebih stabil dibanding mainin Mobile Legends tadi. Setelah 30 menit bermain, baterainya juga hanya berkurang 7% aja dengan temperatur tertinggi masih di 43 derajat Celcius. Overall masih cukup mumpuni meskipun menurut saya pribadi masih kurang begitu cocok kalau spesifik hanya buat digeber bermain game aja. Lebih cocok buat kebutuhan gaming yang lebih casual dan ringan aja. Tapi secara durability baterainya sendiri saya rasa masih tergolong awet. Kita tes juga buat nonton YouTube selama sejam, kapasitas baterainya hanya berkurang 6% aja. Jadi lebih cocok kalau buat dipakai sebagai daily driver hiburan ataupun kerja. Apalagi pengisian dayanya termasuk cepat, sekitar sejaman aja buat full charge dengan 33W fast chargingnya. Oke, kesimpulannya, dengan bandrol harga barunya yang menyentuh 1,7 jutaan saat ini, Redmi 13 jelas valuable banget buat dibeli saat ini. Khususnya jika kamu lebih prefer ke kebutuhan fotografi berkat kamera 108MP-nya, plus build quality dan desain bodinya yang premium. Sedangkan untuk performa dapur pacunya, menurut saya lebih cocok buat hiburan casual aja, nonton film atau YouTube di layarnya yang lega. Gaming casual sesekali tapi kurang begitu cocok kalau secara spesifik dijadiin smartphone gaming. Karena memang Redmi 13 ini, dealmaker utamanya menurut saya pribadi lebih condong ke kamera dan desainnya. Kalau kamu tipe pengguna seperti yang saya sebutin barusan, maka gaspol lah ke Redmi 13 ini. Saya Vian, see you in the next videos.